Ribuan demonstran desak Israel akhiri perang Gaza. Remaja pemulung rayakan ultah dihadiri ribuan tamu. Maroko, negara di Afrika perpaduan Arab, Berber, dan Eropa. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jengtera akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Mesin kapal pesiar MSC World Europa mengalami kerusakan saat berlayar di Laut Mediterania. Kapal terombang-ambing dilepas pantai Italia, situasi berhasil dikendalikan. Salah satu kapal pesiar terbesar di dunia, MSC World Europe, mengalami kerusakan mesin saat berlayar di Laut Mediterania. Kapal terombang-ambing di dekat Pulau Ponza, Italia pada Senin pagi 25 Agustus 2025. Insiden terjadi saat kapal melakukan perjalanan selama 7 hari di wilayah tersebut. Kapal mengangkut 8.585 penumpang dan kru mengalami gangguan pada sistem propulsi hingga kehilangan daya pada baling-baling. Kondisi tersebut membuat kapal sempat tak terkendali. Meski begitu, otoritas maritim setempat menjamin situasi di atas kapal tetap tenang. Apalagi didukung kondisi cuaca dan laut saat kejadian sangat bersahabat. Pihak perusahaan kapal pesiar menjelaskan seluruh layanan di kapal berjalan normal karena dukungan generator. Penumpang dan keluarga mendapat informasi terbaru secara berkala. Setelah upaya perbaikan darurat, sistem propulsi berhasil dipulihkan sebagian. Selanjutnya kapal bisa berlayar menuju pelabuhan di Napoli. MSC World Europe merupakan salah satu dari 10 kapal pesiar terbesar pernah dibangun, melakukan pelayaran perdana pada 2022 dan ditenagai gas alam cair. Pemirsa, lebih dari 3.700 pengguna vape ditangkap dan didenda di Singapura selama 3 bulan dari April hingga Juni 2025. Singapura makin ketat melarang penggunaan vape atau rokok elektrik. Singapura semakin ketat melarang penggunaan vape atau rokok elektrik selama 3 bulan dari April hingga Juni 2025. Lebih dari 3.700 pengguna vape ditangkap dan diberi sanksi denda. Ada 8 orang didenda pada periode sama karena mengunggah foto dan video mereka menggunakan vape di media sosial. Penggunaan vape diperketat otoritas Singapura sebagai upaya memperketat penindakan vaping. Pengetatan aturan ini dilakukan negara tetangga Indonesia lantaran semakin banyak generasi muda Singapura diam-diam mengkonsumsi dan membeli vape secara ilegal. Dikutip dari channel News Asia Kamis 28 Agustus 2025, bagi pelanggar bisa dikenai denda hingga $2.000 Singapura atau sekitar 25 juta rupiah. Beralih ke kabar lain, ribuan demonstran berkumpul di Tel Aviv mendesak pemerintah Israel mengakhiri perang di Gaza dan menyepakati gencatan senjata serta memulangkan para sandera. Ribuan demonstran berunjuk rasa di Tel Aviv saat sidang Kabinet Keamanan pada Selasa 26 Agustus 2025. Para demonstran memblokir jalan-jalan di pusat komersial, mengibarkan bendera Israel dan mengangkat foto-foto para sandera. Mereka menuntut pemerintah Israel menandatangani kesepakatan membebaskan sandera ditahan di jalur Gaza. Lebih dari 350.000 orang berkumpul dalam demonstrasi tersebut menurut siaran pers dari markas besar Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang. Ya, tim ahli bedah di Cina mencatat sejarah lantaran berhasil transplantasi paru-paru babi ke manusia untuk pertama kali. Peneliti menyebut hasil transplantasi paru-paru berfungsi selama 9 hari.
Tim ahli bedah di Cina mencatat sejarah salah satu tim bedah berhasil mentransplantasi paru-paru babi kepada manusia dan berfungsi selama 9 hari untuk pertama kali. Sebelum dilakukan transplantasi, para babi dimodifikasi secara genetik ke dalam tubuh manusia mengalami kematian otak. Penelitian tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam teknik xenotransplantasi, tujuannya mengatasi krisis kekurangan organ. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda masih ada informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, seorang remaja putri asal keluarga pemulung di Meksiko merayakan ulang tahun ke-15 selama 2 hari secara meriah. Perayaan tersebut dihadiri ribuan tamu undangan. Seorang remaja putri dari keluarga pemulung di Meksiko merayakan ulang tahun ke-15 selama 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu pada akhir Agustus 2025. Perayaan berlangsung meriah dihadiri ribuan tamu undangan. Sebelumnya, remaja tersebut merayakan ulang tahun ke-15 digelar 6 minggu lalu. Saat itu perayaan dihadiri sedikit tamu undangan dan menimbulkan rasa kecewa keluarga. Tak ingin membuang makanan sia-sia, ayah dari remaja tersebut mengunggah postingan di media sosial. Isinya ada makanan gratis untuk 40 orang. Video tersebut menyebar menjadi viral di media sosial. Sumbangan berdatangan dari bisnis lokal dan warga sipil. Perayaan ulang tahun kembali digelar. Dikutip dari The Independent, Kamis 28 Agustus 2025, ada 2.000 orang hadir merayakan perayaan ulang tahun. Mereka datang dari berbagai daerah di Meksiko, bahkan Texas. Informasi selanjutnya, Pulau Paskah merupakan sebuah pulau terpencil di Chili. Pulau ini terletak jauh di selatan Samudra Pasifik. Di sini ada keunikan, kesan mistis. Apa itu? Berikut selengkapnya. Pulau Paskah merupakan sebuah pulau terpencil di Chili. Pulau ini dijuluki sebagai Pulau Ujung Negeri. Pulau dipenuhi patung-patung raksasa, patung moai bagai penjaga sunyi di pulau ini. Keunikan Pulau Paskah menimbulkan kesan mistis sekaligus menjadi magnet budaya langka. Jejak sejarah menjelaskan Pulau Paskah mulai dikenal dunia barat ketika pelaut asal Belanda datang di Pulau Paskah pada tahun 1722. Pulau kecil ini dihuni masyarakat Polinesia, Rapa Nui. Masyarakat Polinesia menciptakan sebuah patung moai. Patung tersebut diyakini sebagai penghormatan terhadap leluhur maupun simbol kekuatan spiritual. Ya pemirsa, pernahkah Anda bermimpi berhenti dari pekerjaan dan hidup menghabiskan waktu di kapal pesiar? Seorang perawat, Valencia Welles, namanya, menjual hampir semua hartanya demi bisa menikmati hidup di laut, tepatnya di kapal pesiar. I'm in beautiful Cabo San Lucas now. Cabo is absolutely a dream. This is one of the places that I would recommend to fly and come for an extended vacation for me. Seorang perawat Valencia Welles namanya yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Welles menjual hampir seluruh hartanya dan saat ini hidup sepenuhnya di kapal pesiar sepanjang tahun. Valencia Welles alias Ladybug Travel kerap membagikan aktivitas dan kehidupan di kapal pesiar melalui media sosialnya. Selama kurang lebih 15 bulan hidup di laut, Welles menyusuri dan menikmati keindahan berbagai lautan, di antaranya laut di Cabo San Lucas, Meksiko, Haiti, Nassau, Bahamas, Curacao, Peninsula, dan masih banyak lagi. Terlihat dari unggahannya, Welles sangat menikmati kehidupannya. Welles mengatakan hidup di kapal pesiar merupakan salah satu keputusan terbaik yang pernah ia buat. Welles tidak memprioritaskan harta benda melainkan pengalaman hidup. Ia menyebut mimpinya tidak bisa terwujud tanpa fokus, tekad, pengendalian diri, dan mendorong siapapun melakukan sesuatu minimal 1 kali dalam hidup melawan rasa takut dan mewujudkan mimpi seperti dilakukannya. Kuncinya, kata Welles, adalah percaya diri, perencanaan, dan persiapan apa yang ingin dilakukan dan buatlah mimpi tersebut terwujud.
Ya, Maroko, permata di ujung barat laut Afrika, dikenal dengan perpaduan budaya Arab, Berber, dan Eropa. Ibu kota yang tenang hingga hamparan pasir Sahara yang megah, Maroko menawarkan pesona memikat wisatawan dunia. Perjalanan dimulai dari Rabat. Ibu kota Maroko terletak di tepi Samudra Atlantik. Kota ini memadukan modernitas dan sejarah sangat harmonis. Benteng Kasbah des Odayas berwarna putih biru Menara Hasan menjadi simbol abad ke-12 dan Museum Muhammad V yang megah menjadi daya tarik utama. Di sisi pantainya wisatawan bisa menikmati udara laut yang segar sembari menyaksikan gulungan ombak yang menawan. Dari ketenangan Rabat, perjalanan berlanjut menuju kota penuh warna, hiruk-pikuk, dan aroma rempah Marrakesh. Marrakesh adalah pusat energi dan budaya Maroko. Alun-alun Jama El Fana selalu hidup siang dan malam dengan penjual makanan, musisi, hingga penari tradisional. Di balik keindahannya, Marrakesh menawarkan labirin toko menjual beragam kain, kerajinan tangan, hingga rempah-rempah. Di Marrakesh, Anda bisa melihat Istana Bahia yang memamerkan kemegahan arsitektur Maroko abad ke-19. Dari riuh pasar Marrakesh, kita bergerak menuju ketenangan gurun di timur Maroko, tepatnya di Merzouga. Merzouga merupakan desa kecil menjadi gerbang Sahara terkenal dengan bukit pasir emas Etchebi menjulang hingga 150 meter. Di sini, wisatawan bisa merasakan pengalaman unik naik unta melintasi gurun, mencoba sunboarding, atau menginap di tenda tradisional suku Barber. Dan yang menarik, saat malam tiba, langit dipenuhi jutaan bintang, menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Maroko bukan hanya tentang gurun. Kota metropolitan terbesarnya, Casablanca, menghadirkan wajah modern yang sangat mempesona. Casablanca adalah pusat bisnis dan ekonomi Maroko. Masjid Hasan II berdiri megah di tepi laut dengan menara setinggi 210 meter, menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Selain itu, kawasan Corniche juga menawarkan pemandangan laut dan deretan kafe modern. Di sisi lain, peninggalan arsitektur kolonial Prancis memberi nuansa sejarah yang elegan di tengah kemajuan kota. Dari pusat kota yang sibuk, perjalanan berlanjut ke selatan menuju Agadir, surga pantai di tepi Atlantik. Agadir dikenal dengan panjang garis pantai yang panjang dan hangat pasir keemasan sepanjang tahun. Kota ini menjadi tujuan utama bagi pecinta olahraga air dari surfing hingga jet ski. Yang menarik dari puncak Kasbah Agadir Oufella, panorama kota dan laut terbentang luas. Suasananya yang santai, sangat menarik dan cocok untuk berlibur bersama dengan keluarga. Bagi Anda pecinta petualangan alam, destinasi terakhir menghadirkan lanskap ikonik, yaitu Gurun Sahara. Gurun Sahara di Maroko adalah salah satu pemandangan alam terluas dan terindah di dunia. Di sini, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam di atas lautan pasir. Bagi Anda yang suka tantangan, di Gurun Sahara ini bisa berpetualang dan berkemah di bawah langit malam bertabur bintang. Keheningan gurun memberi kesan damai dan pengalaman spiritual yang mendalam. Dari sejarah dan budaya yang kaya hingga keajaiban alam yang memukau, Maroko adalah destinasi memanjakan setiap indera. Sebuah negeri menyimpan 1000 cerita, siap menanti siapa saja yang ingin menjelajahinya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, peneliti di Amerika Serikat mencoba mengolah tanaman dandelion atau randa tapak untuk menjadi zat elastis pengganti karet. Perusahaan ban global pun melakukan penelitian serupa dengan memanfaatkan tanaman lain. Penelitian itu dilakukan sebagai upaya untuk memerangi perubahan iklim. Demi memerangi perubahan iklim, banyak perusahaan, lembaga nirlaba, serta entitas dalam dan luar negeri memberikan hibah pada penelitian tanaman dandelion atau randa tapak yang diharap bisa menggantikan karet. Katrina Cornish, dosen Ohio State University yang meneliti karet alternatif, menanam dandelion dan semak gurun guayuli di Rumah Kaca Pusat Riset dan Pengembangan Pertanian Ohio. Ia dan tim peneliti memanen zat elastis semacam karet dari kedua tanaman itu dan menggunakan mesin khusus untuk mengubahnya menjadi kondom, sarung tangan medis, dan bagian dari tabung trakea. Menurutnya, produk-produk itu bisa mengubah lanskap pertanian Amerika Serikat. My job isn't done until this is a permanent feature of the landscape. People wouldn't be able to imagine the US without growing corn in it or soybeans in it. Okay, but I want to see a US that you can't imagine isn't a major rubber producer. That's what has to happen. Sebagian besar karet berasal dari pohon hevia dan diolah di luar negeri karena Amerika tidak siap mengolah sendiri. Namun, tambah Katrina, ancaman penyakit, perubahan iklim dan ketegangan perdagangan internasional membuat gagasan untuk memproduksi karet di dalam negeri menjadi investasi yang cerdas. You have to start on the small scale so that you can fund the processing plants. We've got to get that first one up, and then it will proliferate based on the profits and the commercial viability of number one. Di Arizona, semak guayuli tumbuh subur di kondisi kering. Daunnya yang berwarna biru kehijauan dipisahkan dari tanah kering yang mengotorinya di Kompleks Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Ban Bridgestone. Selama 10 tahun terakhir, pemanfaatan semak guayuli oleh Bridgestone sendiri masih terbatas pada penelitian dan pengembangan. Baru 2 tahun belakangan, perusahaan ban ini mulai beralih ke tahap eksplorasi bisnis. The reason that we're so interested in guayuli is because we need a domestic source of natural rubber. If we continue to rely on a supply that comes from Southeast Asia, there's all these risks that are just out there. Saat ini pengamat menilai petani di Amerika sangat bergantung pada ekonomi pertanian skala besar sehingga memiliki opsi pasar. Bank-bank yang mendanai petani juga enggan mengambil risiko beralih sepenuhnya ke tanaman yang belum memiliki pasar yang mapan. Menurut lembaga riset industri IBIS World, pasar industri manufaktur produk karet di Amerika jika diukur dari pendapatannya pada tahun 2023 yaitu sebesar 19,2 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah, naik 0,6% dari tahun sebelumnya. Dari Washington DC, VOA. Informasi selanjutnya dari negara India, memasang keran air pump di jutaan rumah di pedesaan sebagai bagian dari program nasional untuk menyediakan air bersih ke setiap keluarga di wilayah pedalaman. Menurut warga desa di negara yang masih kekurangan air ini, tersedianya saluran air di setiap rumah telah mengubah kehidupan mereka. Babli Devi adalah salah satu dari jutaan warga desa di India yang dulu harus berjalan jauh untuk mengambil air untuk mencuci dan memasak dari keran-keran umum dan sumber air lainnya. बहुत दूर से लाते थे पानी, दोपहर सुबह लाते थे, दोपहर को, शाम को 3 टाइम जाना पड़ता था, 2 बार भी जाना पड़ता था. Perjuangan seperti ini dulu terjadi di setiap rumah tangga di desa Kunsal di negara bagian Himachal Pradesh. 5-6 बाल्टी लग जाती ही ना घर में पानी की, बस नहाना धोना यही काम रहता था. पानी में नौकरी हो जाती ही हमारी पूरा दिन. Namun beberapa bulan lalu, saluran air minum mulai dipasang di setiap rumah di desa ini berkat program ambisius senilai 50 miliar dolar untuk menyediakan air pump bagi semua rumah tangga di wilayah pedesaan India. Hingga 5 tahun lalu, hanya sekitar 15% dari 200 juta rumah tangga di wilayah pedesaan India yang mendapat akses ke air bersih di rumah mereka. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 75% rumah tangga
berkat kerja keras pihak berwenang untuk memasang jaringan pipa air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidaklah mudah. Negara bagian Himachal Pradesh misalnya mendapat curah hujan yang cukup, tapi air mengalir ke hilir di wilayah perbukitan sehingga menyebabkan kekurangan air di musim panas. Dan musim dingin membawa masalah lain. Merely providing tap was not sufficient. We had to have a regular and portable water to each and every household. So challenge was a big because we have very remote areas. We have areas with temperature up to -20 degrees centigrade, -35 degrees centigrade in some regions and tribal areas. So this was a tough job. Jaringan tangki penyimpanan air dengan instalasi pengolahan ini akan memasok sekitar 10 desa. Penyediaan air bersih sangat penting di India, terutama karena maraknya penyakit yang ditularkan lewat air. अब 70 लीटर पर डे पर पर्सन हम वाटर सप्लाई लोगों को देंगे. इससे ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते. Tersedianya air pam di rumah telah mengubah kehidupan warga desa ini. अब जी अब कोई ये नहीं है समस्या, कोई सब ठीक है अब. Menurut warga, mengurus pekerjaan rumah tangga setiap hari kini terasa lebih ringan. पहले तो बहुत काम हो जाता था पानी की वजह से, अब थोड़ा रेस्ट हो जा रही है. Namun para ahli memperingatkan, saat air pam lebih banyak tersedia, pihak berwenang India harus memastikan penggunaannya dilakukan secara bijaksana. Karena itu membangun budaya konservasi air menjadi kunci untuk memastikan bahwa saluran air bersih ini tidak akan pernah kering. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. you